Sobat makan, ini apaan sih? Rame-rame banget, ada demo apa ya? Enggak deh sobat makan, bercanda. Jadi di sini sobat makan ada menu pecel lele, tapi menunya tuh level up. Empal gondrong. Mending kita cari tahu aja yuk. Apa sih yang gondrong dan katanya di sini tuh enak banget. Yuk, lapar tahu gak sih? Rame bukan sembarang rame nih. Rame karena semua orang penasaran sama empal gondrong yang viral di sosmed itu. Lokasinya ada di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Konsepnya sih warung tendaan pecel lele, tapi menunya wow, luar biasa. Langsung aja deh kita sikat. Sobat makan, lihat dong. Di depan aku udah ada makanan yang enak-enak tentunya. Nah sobat makan, di sini tuh yang uniknya nih ternyata ya, si empal gondrong ini adalah empal yang kita tahu empal tuh daging yang gak ada lemaknya, dicampur dengan telur, digoreng di minyak yang banyak, jadinya gondrong gini nih. Gondrong itu dari telur-telurnya tuh, lihat tuh. Tuh, jadi ini ibarat kayak telur empal. Dan juga selain ini, aku juga mesen makanan kesukaan aku, lele. Tuh lihat dong. Lelenya bener-bener cakep banget. Dia tuh ngegorengnya sampai kalian bisa lihat ya. Sela-sela si lele ini kelihatan dia gorengnya sampai kering. Sama ini ada ceker. Jadi cekernya itu ini nih. Cekernya ditusuk-tusuk gini. Terus juga ada terong. Terong itu biasa aja. Dia tuh kayak terong yang ungu yang panjang. Dibelah, digoreng. Sama ini adalah makanan paling lezat di dunia ya. Kol goreng. Ini enak banget. Sambalnya juga ada yang sambal goreng terasi. Ini adalah sambal bawang. Udah semuanya gini. Waktunya kita apa? Makan pakai nasi hangat ya. Nasi uduknya dia aku tahu banget ini si nasi uduk dia pakai lengkuas. Kenapa? Ini lengkuas ini pakai lengkuas muda. Jadi tuh ngasih warna sedikit pink pada nasi uduk. Ini jadi wangi banget. Tuh, ini si gondrong ini kita langsung belah. Potongan daging dalamnya juga cukup tebal sih menurut aku ya. Dagingnya kelihatan kan si empal-empalannya. Ini tuh enak banget. Jadi tuh empalnya harum yang dimasak pakai bumbu putih gitu. Dia keungkep, terus dia juga kegoreng. Karena potongannya tipis, bisa matang sempurna, bisa empuk. Helai per helai dari si empal dagingnya itu nggak hilang. Gak nyangka daging dipotong tipis-tipis, dicelup pakai telur dadar, digoreng barengan sampai gondrong begini. Wah, enaknya luar biasa banget deh. Kita icip barengan sama sambal terasinya yuk. Pasti kalian pernah kan ngedadar telur yang pinggirnya tuh coklat-coklat gitu yang kena minyaknya banyak. Itu bagian yang enak. Nih, ini bedanya kalau yang ini, dia semua itu coklat, semuanya kering, semua keriting. Tuh lihat tuh. Nih, aku ambil ya dagingnya ya. Nih, ini tuh daging. Daging yang kebalut telur gini, kita pakein sambal. Aku kepo banget. Yang goreng yang terasi gini deh. Enak banget ini sambalnya. Terasinya tuh wangi. Tipikal sambal lamongannya itu pasti kerasa ya. Jadi sambal lamongan tuh ciri khasnya tuh ada tomat yang digoreng sama percabai-cabeannya. Diulek, ini kerasa banget ini. Bener banget Firhan, sambalnya itu emang mirip kayak sambal lamongan. Warnanya sedikit merah gelap dan gak begitu pedas. Tapi nih, ada sambal bawang yang warnanya tuh merah galak. Tapi apakah rasanya bakal segalak warnanya? Sekarang aku mau coba sih sambal yang katanya dia pedes banget nih. Nih ya, pakai daging empalnya juga. Sepedes apa sih? Kita coba ya. Tuh. Pedesnya pas masuk mulut, kayak lagi ngunyah LPG 3 kilo, tau gak? Gitu bawangnya kerasa, ngegoreng sempurna, cabenya kerasa. Yang udah matang tipe kalau dimasak ataupun dia mungkin disiram sama minyak panas. Jadi enak banget. Tapi aku penasaran sih nasi uduknya enak gak sih? Wangi nasi uduknya. Sedap ketemu sama telur, sambal tuh. Bener-bener nasi uduknya tuh wangi. Tapi dia bukan nasi uduk yang pulen yang lengket, enggak. Ini ketemu sama si telurnya yang harum, berdaging, penuh. Sambal yang satu ini nikmat banget buat makan. Nah loh, ternyata rasanya tuh gak cuma galak, tapi pedas
pedas meledak dar der dor kayak nelan gas LPG. Lanjut deh dimakan barengan sama terong gorengnya. Aku tadi pesen terong ya. Juga mau pakai terong tuh. Pakai terong. Pakai kol goreng. Ini nikmat banget ya Allah. Tuh, ini ada empal gondrong, terong, kol, sambal. Nggak mungkin gak enak. Tuh. Ini bener-bener enaknya tuh kayak crispy daging ketemu sama nasi uduk yang enak tuh, kalian udah tau kan itu enak banget. Ditambah lagi sambalnya enak. Si goreng-gorengan ini dia tuh bikin kayak apa ya? Bikin sensasi jadi enak, jadi harum. Nggak apa-apa kepedesan, justru sensasi makan sambalnya kan di situ ya. Tapi rasa pedesnya tuh jadi nikmat karena dimakan nasi uduk dan terong gorengnya. Nah, sebagai pecinta lele, Firhan tuh nggak pernah skip nih sama menu satu ini. Nih, lihat dong. Tapi ini yang enak sobat makan. Nih, tuh alamak. Dia crispy luarnya, tapi dalamnya ternyata masih lembut banget. Ini pasti minyaknya panas banget ngegoreng, jadi cakep banget hasilnya. Lelenya nggak ada bau lumpur sama sekali, which is good. Luarnya itu super crispy, tapi dalamnya tuh lembut, lihat dong. Asinnya pas sampai ke dalam-dalam. Ini pakein sambal berenyak. Lihat. Tuh. Lapar ya? Mau sobat makan? Oh bisa ya, enak banget gini ya. Lelenya crispy, sambalnya udah enak, nasi uduk enak. Siapa sih yang gak suka lele goreng? Firhan aja itu bisa ngabisin sekilo lele sendiri loh. Lanjut deh kita campurin semua lauknya. Sobat makan, masih ada satu menu lagi nih. Sate ceker yang imut-imut ini. Cekernya itu, dia ceker ayam negeri, nih. Yang ditusuk-tusuk gitu dan diungkep ya. Aku langsung mau cobain sih. Cekernya itu empuk dan kerasa asin gurih. Itu bener-bener kerasa banget. Dia ngungkapnya pinter. Dia tuh setelah diungkap, didiemin dulu sampai si airnya dingin tapi cekernya masih di dalam. Jadi ketika dingin itu proses kayak pengasinannya tuh bisa terserap sempurna gitu. Kita langsung mau kawinin semuanya ya. Ini ada ceker, terus kita masukin ada lele, ceker, si empalnya. Ini ada kolnya, ada cerong, kasih sambal. Kita tumpuk dengan nasi lagi. Kita masukkan ke dalam mulut mungil ini. Udah enak banget sobat makan. Wah, akhirnya kesampaian juga cobain empal gondrong Wijaya yang rasanya tuh seenak itu. Empalnya tebal, telurnya gurih, ditambah sama nasi uduk yang wanginya ampun-ampunan. Coba dong kasih penilaiannya. Jadi empal gondrong di Jalan Wijaya Jakarta Selatan ini rasanya muah. Rating 5. Sobat makan, siapa di sini pecinta makanan Sunda? Buruan deh merapat, karena kali ini Audi lagi mampir ke salah satu rumah makan Sunda yang punya menu banyak banget. Namanya Rumah Makan Ampera 2 Tak, yang lokasinya ada di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Di sini tuh ya, mau pagi, siang, sore, malam, wah pokoknya selalu rame terus deh. Kira-kira Audi pesen apa aja ya? Tiap akhir pekan jantung berdetak. Yuk kita makan di Rumah Makan Ampera 2 Tak. Di sini ya malam-malam kita makan sasundaan. Cenah, ini ada gurame goreng ya. Ini buntutnya, aduh ini masih anget-anget nyoy. Duh ini crispy banget. Habis itu ini ada sate kulit ayam. Gede-gede banget ini kulitnya. Crispy banget ya kelihatannya.
Dan ini dong, yang paling aku bikin penasaran, ini kayak cumi bunting ya, cumi buntil gitu yang ada isinya. Oh bener guys, ternyata dia ada isiannya lagi tuh. Ada dagingnya, jadi bukan kosongan doang, ada isiannya. Tuh, gede-gede banget ya. Lalu, ini nih, kalau udah dedaunan begini, ini udah pasti pepes ya. Ini pepes ikan mas. Tuh. Gede banget. Kayaknya tuh bumbunya tuh medok banget tuh, lihat tuh. Banyak serai tuh, ada serainya juga. Dan pastinya ditemenin ini. Peye udang. Tuh. Tes dulu ya. Kriuk banget. Dan pastinya makan sesudahan tuh nggak mungkin kalau nggak pakai ini. Sambal dadak. Sambal yang bikin dadakan. Dan ini pedesnya juara, mantep pol. Bisa bikin mata yang tadinya ngantuk ya hujan-hujan begini jadi melek. Menu yang paling terkenal di rumah makan ini adalah gurame gorengnya nih. Kelihatannya aja udah menggiurkan banget ya. Digoreng kering di minyak panas. Sempurna deh pokoknya. Ini dia gurame gorengnya. Ini masih anget banget. Dia bukan tipe yang digoreng kering banget, crispy gitu ya. Karena memang kalau Sunda tuh digorengnya agak-agak setengah kering gitu. Nah, udah mateng tapi nggak yang kering banget tuh. Tuh. Dan ini kulitnya oke. Dagingnya juga putih banget ya tuh. Menandakan ini adalah ikan yang fresh. Langsung kita sikat. Kita sikat ya, sobat makan. Guys, enak banget sumpah. Ini bumbunya itu nyeresep sampai ke daging-dagingnya. Rasanya tuh kayak asin-asin gurih gitu. Dan ternyata ini cukup garing pas dimakan ya. Kalau sobat makan pecinta pedas, wajib banget nih pesen sambal dadaknya. Gurih dan juicy-nya daging gurame. Wah, dicampur sama sambal dadak yang super segar. Buat makan makin lahap deh pokoknya. Ini benar-benar ini sambal dadak khas Sundaan pisan. Pedesnya bener-bener nampol. Cabai rawitnya tuh berasa banget. Dan seger gitu. Rasa segernya tuh berasa banget gitu. Mungkin dia juga tambahin jeruk nipis kali ya. Enak banget sumpah. Kita pakein nasi ya. Kita uwek ini sambal, kita taruh ke nasi. Emang ya, Audi tuh kalau makan enak suka kalap. Tapi emang pas banget sih kalau makanan yang enak begini harus dicampur sama nasi anget. Mantap betul. Ini aku jamin ini pedas banget dan bikin energi itu langsung semangat karena ini sambal dadaknya sangat menyala, masku. Nih. Tapi jangan lupa juga kalau mampir ke rumah makan sesundaan begini wajib pakein rempeyek udang. Di sini rempeyeknya tuh gede-gede banget loh dan ukuran udangnya tuh juga nggak main-main gedenya. Gak rugi deh kalau datang ke sini. Kita doublein begini. Audi, jangan sampai lupa cuminya tuh. Dari tadi udah manggil-manggil pengen minta dicobain. Nah, lanjut. Aku mau coba ini. Cumi gorengnya. Tuh, kita belah ya. Ternyata di dalamnya ini ada isinya tuh. Tuh, ada isiannya. Isian dari cuminya. Tuh, ternyata ada cumi di dalam cumi. Tuh.
masih anget ditambah tekstur kenyal cumi bercampur sama sambal dadak yang super segar. Nikmat mana lagi sih yang didustakan? Tapi ya emang ciri khas makanan Sunda tuh harus pakai lalapan. Kayak Audi gini nih. Lalapan ini tuh gunanya untuk netralin rasa dalam mulut. Jadi kalau makan di rumah makan ini udah paket lengkap banget deh pokoknya. Selain terkenal dengan gurame gorengnya, kalau makan di sini tuh wajib banget pesan pepes dan sate kulitnya. Kira-kira rasa pepes dan sate kulitnya tuh gimana ya? Ini kulitnya juga nih ya. Nih sobat makan. Nih. Kita taruh. Kita uak-uak sini. Tuh ya. Langsung kita taruh. Kita campurin pakai ini. Ikan. Sobat makan. Ini bener-bener ya. Makanan yang tepat banget kalau suasana badan tuh lagi ngantuk gitu, butuh yang seger-seger, butuh yang pedes-pedes. Aku rekomenin banget cobain ini sambal dadaknya Rumah Makan Ampera 2 Tak ini. Bener-bener bikin bibir jebel. Bikin mata menyala, seger pol. Aku paling suka ini sama di antara semua lauknya ya. Aku paling suka ini pepes ikan masnya. Perut kenyang, hati pun senang. Tapi Audi jangan lupain sobat makan dulu. Sekarang giliran Audi nih, kasih tahu penilaiannya gimana sih? Penasaran kan? Ini serame ini emang beneran worth it gak sih? Lihat tuh di belakang aku, di situ, di samping, aduh rame banget. Jadi kalau menurut aku nih, Rumah Makan Ampera 2 Tak enaknya real. Cikini kegondang dia. Cuma di sini bikin aku bahagia. Cuma rating 5 yang bisa bikin aku tuh happy terus-terusan dengan rekomendasi makannya yang bener-bener real, no hoax. I love it. Kalau yang di rumah belum bahagia dan merasa insecure, udah makanya jangan pernah kelewatan buat nonton acara rating 5. Kalaupun kelewatan sekarang mah udah gak usah sedih, tinggal ambil handphone kamu. Habis itu scan QR code yang ada di layar kanan bawah TV kamu. Yes, bener banget. Supaya kamu selalu bisa menyaksikan program rating 5 dan program-program GTV lainnya. Pastinya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya udah buruan deh scan. Ngebahas Jakarta Selatan mah gak akan ada habisnya deh. Kali ini Vina tuh mau cobain warung kopi tiam yang punya menu nasi lemak terendol se-Jakarta Selatan. Lokasinya emang agak nyempil nih di sekitaran Melawai Plaza. Tapi jangan salah, selalu viral di sosmed. Langsung aja deh ikutin keseruan Vina. Sobat makan, iya lu. Tebak Vina ada di mana? Vina lagi ada di toko Kami Makmur yang ada di Jakarta Selatan, tepatnya di daerah Blok M. Wah, penasaran kan makanan apa aja? Yo, tunggu sebentar ya. Vina masak dulu. Aduh emang ya kalau Jakarta Selatan itu nggak bisa merem dikit udah ada aja gebrakannya. Dan penasaran banget Vina mau nyobain, ini dia ada toko Kami Makmur di Melawai yang punya banyak banget makanan yang sangat Vina rekomendasikan kepada sobat makan di rumah. Nah ini ada nasi lemak mur.
Dan selanjutnya ini ada lumpia goreng. Ini juga Vina penasaran banget, ini ada kutie. Wah. Terus ini untuk dessertnya, ini ada kaya toast. Wah. Oke, yang pertama mari kita coba appetizernya dulu. Ini dia, lumpia goreng. Aromanya, udangnya bener-bener medok banget. Kita cobain chili oil sama sambalnya ya. Wah, lumpianya isi daging dan digoreng kering gitu. Kulit luarnya jadi crispy, tapi dagingnya berasa banget. Apalagi pas dicocol pakai sambal gini nih. Wah, ini apa? Kopi susu butter. Oke, kalau ini? Milo Dino. Oke, terima kasih ya. Wah, luar biasa banget. Nah ini, tadi Vina juga pesan. Ini rekomendasi juga dari yang di sini. Ini katanya tuh sering banget dipesan sama orang-orang kalau pagi-pagi sarapan di sini. Ini adalah kopi susu butter ya. Jadi kopi dikasih butter atasnya. Nanti kita makan sama kaya toastnya. Nah kalau ini susu coklat. Next kita cobain, ini dia kutie-nya. Ada juga nih menu appetizer yang Vina pesan. Kutie isi daging dan kucai. Aduh, tampilannya shining, simmering, splendid. Ya nggak sih? Jadi ini tuh di grill ya, dipanggang tuh, lihat belakangnya kayak gini. Dan dia tuh garing banget luarnya dan lembut di dalam nih kayaknya nih. Oke, coba Vina buka dulu ya. Nih, lihat. Yes. Wah, cobain ya. Wadidaw, isiannya padat. Bikin mulut tuh nggak bisa diem deh. Jadi ini kalau dicocol pakai si kecapnya ini, kecap asinnya sama sambalnya, wah rasanya beda banget. Ada rasa-rasa asam-asamnya dikit, pedasnya, gurihnya dari si dalamnya kuotie ini tuh, untuk banget. Ini kayak serupa tapi nggak sama ya. Dan next ini Vina mau nyobain nasi lemak murnya. Lanjut nih, Vina pesan menu nasi lemak mur yang isiannya meriah. Ada ayam, telur rebus, teri, kacang, dan juga timun. Kayak gini ya. Langsung kita cobain. Kita campur semuanya. Wah. Oke. Wah. Wanginya, wangi banget. Sumpah ini wangi banget. Oke, cobain ya. Wah, lihat deh potongan ayamnya super gede. Udah gitu ayamnya tuh berasa sampai ke tulangnya. Asli sumpahnya enak banget. Wow. Dagingnya juicy, bener-bener ngeresap ke dalam daging semua rempah-rempahnya. Wah. Kulitnya tuh. Seksi banget gak sih? Paling enak kita gas langsung sama nasinya ya. Sekarang aku mau nyobain ayamnya sama teri, kacang, dan telurnya. Wah, come to mama. Ini Vina doyan apa lapar ya? Ya emang terbukti enak sih. Ya orang ayamnya digoreng dengan campuran rempah, diselimutin pakai tepung, terus nasinya juga gurih wangi, ditambah sama lauk pendamping kayak teri dan kacangnya. Fix, ini mah seporsi kebahagiaan baru aja lahir di tanah Jakarta Selatan.
Next. Ini dia. Ini dia nih menu paling laris di kedai toko Kami Makmur. Kayak toast yang selainya tuh dibuat homemade. Cantik ya bentukannya. Waktunya sekarang kita cleaning the plate ya kan with kayak toast. Dan ini juga rekomendasi di sini karena orang-orang tuh sering sarapan sambil minum kopi butternya dengan kayak toast. Wah, jadi ini kayak toast biasa, ini toast, roti, terus ini ada kayak butternya gitu. Nah, di tengahnya tuh ada kayak butter yang dipotong gitu. Terus dipanggang ya, kita coba ya. Selainya berasa banget kalau buatan homemade. Kelihatan ya dari teksturnya yang masih sedikit kasar. Nih ya, ditambah ada butter di dalam rotinya. Jadi ngasih sensasi gurih. Wah, jadi dia itu bukan hanya kopi sama butter aja. Kayaknya bakal Ternyata dia lebih dipakein kawin kalau entah kita itu celupin susu ke dalam kopi atau susu butternya kental kali manis. ya. Itu rasa-rasanya bener-bener bold banget. Kalau kalian yang suka kopi kayak aku, yang strong ya, kalian pasti suka. Kayaknya bakal lebih kawin kalau kita celupin ke dalam kopi butternya kali ya. Kalau misalnya kalian pakai si kaya toastnya ini yang udah ada butternya dengan kayanya dimasukin ke sini yang udah ada butternya juga dan sedikit manis dari si susunya itu, rasanya jadi ada hin-hin kacangnya. Jadi kayak ada kacang dari si kayanya ini, tapi masih apa ya, masih bold karena dari si kopi dan butter yang meleleh. Wow, gak nyesel ya datang ke sini. Ibaratnya kayak nemuin harta karun nyempil di antara makanan hits Jakarta Selatan. Kira-kira apa nih kata Vina ya soal penilaiannya? Wah, kopinya enak, makanannya enak, semuanya enak. Wah, kalau menurut aku, penasaran dong kayak gimana? Kalau menurut aku sih, toko Kami Makmur di Melawai, rasanya rating 5. Pakai baju oranye, mau ngeliat buaya. Cakep. Mas keren, siapa yang punya ya? Kebetulan banget nih, kayaknya emang aku lagi nyari rumah makan yang buy one get you sih mas. Wah, Jadi bisa pesen soto, ini apa soto apa namanya? soto tangkar. Soto tangkar. Aku mau tapi aku pengen coba buatnya. Boleh? Gimana, bisa nggak? Boleh. Isinya ada apa aja? Isinya ada daging, Terus, banyak banget mas. Ini ada paru. babat. Oh itu paru. Ini paru. Terus, ini ada babat, oke babat, aku mau juga. ini ada urat, Urat, urat sapi. urat sapi, oke. Ini ada usus, Usus sapi. usus sapi. Keluarin semuanya mas. Ada daging. Daging, keluarin mas, itu daging. Wah, jatuh dia. ada Tulang muda. Tulang muda, keluarin mas, aku suka tulang muda mas. Apalagi? Kikil. 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 Dah, cukup mas. Cukup. Dah, aku mau potong-potong sendiri mas. Boleh. Ini porsi aku ya mas. Boleh. Halo sobat makan. Lihat deh, ini soto bukan sembarang soto. Isiannya aja udah banyak banget. Gede-gede lagi ukurannya. Kuahnya segar benar. Mas, tapi kan aku makannya sendiri Iya. nih. Aku nggak ada teman, nanti mas temenin aku makan. Boleh ya? dong. Sama Boleh, aja boleh. apa lagi saya soto tangkar di sini. Ada sate kuah Ah, sama sate manis. ya udah deh aku mau yang itu. Oh, bisa aja. Ngomong manisnya tuh di depan muka banget gitu loh. Ya udah sate manis sama sate kuahnya juga ditaruh situ tapi kita makannya berdua. Siap, Ya kan? boleh. Kan bayi soto tangkar dapet you. Oke? Siap, oke. Aku tunggu situ ya mas. Oke. Pasti sobat makan penasaran kan? Ini tuh lokasinya ada di mana sih? Lokasinya ada di Jakarta Barat dan nama tempat makannya Soto Tangkar Kerajinan 46.
Soto ini udah legend banget loh. Udah ada lebih dari puluhan tahun. Penasaran kan sama rasanya? Makanya ikutin Audi terus. Sobat Makan, sekarang ini di depan aku ya, udah ada ini soto tangkar kerajinan 46 bersama ownernya. Siapa Mas namanya Mas? Silo. Ini ada apa aja nih menu kita hari ini selain soto tangkar Mas? Ada soto campur, sate kuah, sate manis. Nih, tunjukin dulu Mas, ini dia ini. Ini kondimennya banyak banget ya, potongan daun bawangnya sama empingnya sama tomatnya gede-gede banget ya Mas? Ya. Sobat Makan, di sini tuh emang terkenal sama jeroannya yang membuncah, alias banyak banget. Jeroannya tuh direbus sama kuahnya, jadi rasa kuahnya tuh udah otentik banget. Sebelum cobain jeroannya, kita cobain dulu kuahnya deh yuk. Isiannya tuh kayak jeroan gitu ya? Ya, dari- jeroan, ada daging, Iya. gigil. Aduh, aku mau cobain langsung kuahnya. Ini kuahnya kalau sekilas mirip kayak ini ya, soto kuning atau soto ambengan ya? Ya. Langsung kita landingkan aja Mas ke mulut. Asinnya pas, gurihnya pas, terus makannya anget-anget, terus santannya juga bagus banget, gak pecah sama sekali ya. Jadi enak dipandang mata gitu. Terus rasa-rasa bawangnya ini dari daun bawang dan juga bawang gorengnya ini enak banget menurut aku. Nah, yang bikin soto ini tuh makin spesial adalah isiannya Sobat Makan. Ada babat, urat, daging, sampai paru yang dimasak hingga empuk. Yaudah deh, yuk kita cobain. Kira-kira meleleh di mulut apa enggak nih? Aku mau coba ininya deh Mas, babatnya nih. Babat. Kayaknya babatnya menggiurkan banget gitu. Kita landingkan ya. Aku mau coba ininya juga deh, dagingnya juga. Oh potongannya gede-gede banget ya semuanya ya. Nah ini nih, urat. Durat. Urat kan? Gimana, empuk nggak? Dagingnya pertama empuk, babatnya juga enak, uratnya juga enak. Uratnya ini chewy banget, dia nggak amin, terus nggak bau, enak. Kalau udah seenak ini, nggak afdol rasanya kalau nggak ditemenin nasi putih panas. Soto tangkar ditambah nasi, kombinasi sempurna deh buat yang ngisi perut yang kosong. Ini satu porsi berapa Bang? Satu porsi 15.000 kalau campur. Serius? Iya. Ini 15.000? Iya. Ya Allah murah banget dengan potongan segede ini. 15.000 ini kayaknya harga sedekah ya. Aku pengen cobain langsung pakai nasinya nih. Ini nasi biasa apa nasi uduk? Ini nasi biasa. Kita uwek. Sobat Makan, langsung kita landingkan. Cheers! Babatnya tuh the best banget. Gak ada kayak kulit-kulit yang bikin geli-geli gimana gitu si babatnya. Dicampur sama nasinya dan kuahnya ini kuahnya comforting banget ya Sobat Makan. Tapi nih ya, emang kalau makan soto tangkar tuh wajib banget yang namanya diracik. Biar rasanya tuh makin seger dan nendang banget. Kira-kira Audi tuh lebih suka yang original atau yang diracik ya? Biasanya pakai ini juga nggak? Jeruk limau nggak? Boleh kalau kurang asam, kan ada orang yang suka yang asam-asam, mungkin biar seger. Enggak. Langsung ya cobain. Waduh, ditambahin sambelnya makin enak ya. Jadi gimana nih, enakan yang diracik apa yang sebelumnya tadi? Enggak neko-neko, aku sukanya yang original. Apa adanya? Apa adanya, betul sekali. Tapi aku juga penasaran deh ini sama apa, si sate manis ya namanya ya? Ya, sate manis. Selain ada soto, warung ini tuh juga menjual menu sate manis nih. Kalau kelihatannya sih ya simpel banget. Tapi katanya nih, sate manis ini dibuat pakai bumbu rahasia. Jadi tuh rasanya lebih enak dibanding sate lainnya.
Pertama di daging utuh, di slice, digeprek biar empuk. Habis itu dimarinasi. Oh. Marinasi, habis itu ditusukin. Sekilas kayak mirip ini ya, kayak sate marangi. Ya, kan? mirip. Mirip ya. Coba aku mau cobain yang tanpa apa-apa. Ini bumbunya udah gini aja. Ya, paling ngasih kecap. Dagingnya ini empuk banget loh. Lebih empuk daripada yang daging soto ya. Soalnya kan digeprek. Oh, Hmm. digeprek. Ini enak banget loh. Coba ya kita tambahin ini ya. Jeruk limau ya. Wah, sumpah. Ini lembut banget dagingnya. Aku suka loh ini sate manisnya. Simple banget ya. Simple. Maksudnya cuma begini doang, dikasih kecap. Tapi dia bermain dengan marinasinya yang Iya. kuat ya, dibakar dan satenya yang dagingnya yang empuk sekali. Jadi tanpa dimacem-macemin, tanpa ditambahin bumbu apapun, jadinya nikmat banget. Nikmat. Gitu. Aku pengen coba cara aku. Kalau sobat makan pecinta pedas, wajib banget lah cobain sate manis ini. Tapi pakai sambal kayak Audi gini nih. Kalau udah ditambahin sambal, wah pasti rasanya makin nampol deh. Durasi sambal. Biar ada pedas-pedas. Selain biar ada manis-manisnya, tambahin dong biar ada pedas-pedasnya. Kita lanjutkan dulu. Wow. Mas, tapi kenapa ini nggak dikasih kayak apa tuh Sambal. sambal kecap atau sambal kacang? Kan mungkin enak juga ini. Kenapa? Biar semua bisa anak kecil gitu bisa makan. Ya. Kan manis dia. Jadi bisa dimakan untuk segala usia ya. Aman. Aku Tadi pengen coba ini juga deh. sate kuah. Sate kuah. Gak cuman itu aja, soto tangkar kerajinan 46 ini emang ada aja gebrakannya. Di sini juga ada menu sate kuah. Kira-kira rasanya tuh bakalan seenak apa ya? Nah ini nih yang aku penasaran nih. Ini mirip banget ya. Cara kuahnya ini sama nggak sih? Sama, kuahnya Oh, sama. Cuman isinya aja yang beda. Oh isinya beda. Iya. Ini isinya Sate. si manis. Sate manis dikasih kuah. Jadi sate kuah. Oh jadi pas dia diaduk karena si sate manisnya ini ada kecapnya jadi Iya. lebih agak gelap ya warnanya Iya. ya. Tuh. Lebih agak coklat warnanya kehitaman gitu. Tuh. Kalau kayak gini jadi mirip kuah agak sedikit kuah rawon ya. Jatuhnya ya. Ini ya kita cobain pakai ininya, dagingnya. Daging sate. Daging sabenya, daging satenya kita landingkan di mulut. Tapi kalau aku prefer makan soto tangkarnya sendiri, makan sate manisnya sendiri. Nah, Karena itu. kalau sate kuahnya jadinya kayak manis banget gitu loh mas. Kan kuahnya sama aja. Iya, Hmm. kuahnya sama aja tapi kan udah dikasih kecap lagi Iya. dari si daging sate manis kan. Jadi aku prefer makannya dipisah kayak Bisa. sendiri gitu. Tapi ini kan pendapat pribadi ya. Aku lebih suka yang ini dan yang ini. Kotor. Aku kita sikat. Pakai nasi. Kita landing. Aku tak kayak usus. Pas cobain semua menu di warung ini, sekarang giliran Audi yang mau kasih tahu kita nih. Kira-kira penilaiannya gimana sih Audi? Tunggu, ini kita lagi diskusi nih. Jadi Oke. siap. Oke. Jadi nih sobat bakat, menurut kita berdua Soto tangkar kerajinan 46 enaknya.
Nikmatnya, aduh apa ini, buset dah asep banget. Wah sobat makan, ini aroma bakaran udah tercium dari jarak 100 km. Di sini tuh banyak banget orang-orang yang jualan sate taichan. Tahu kan sate taichan yang ayamnya pucat banget kayak habis dibentak kakak kelas, tahu kan? Tapi di sini ada yang enak sobat makan nih. Ini dia nih, sate taichannya Jupri nih. Si Jupri ini jual apa? Sate taichan kambing. Mau kandang kali kambing. Ya udah, kalau gitu aku penasaran banget. Kayak apa sih sate taichan kambing sama juga sate telur ini? Telur apa ini? Telur dinosaurus, telur apa? Yuk, aku lapar banget. Kita makan yuk, yuk, yuk. Firhan ini lagi nongki cantik di daerah Melawai dan mau cobain sate sambas yang terkenal itu. Nah, menunya unik-unik nih. Sate taichan telur muda yang dicampur kulit dan juga sate taichan kambing. Waduh, gimana ya tuh rasanya? Sobat makan, waduh, ini rame banget di belakang aku ya. Emang tempat ini tuh terkenal banget karena dari tahun 1980. Jadi menurut aku ini udah cukup legend ya, cukup lama juga loh. Jadi di sini tuh sate sambas Jupri ini, tadi tuh aku pesen ada sate kulit, ini tuh kulit ayam yang dibakar begitu loh. Ini tuh jenis sate taichan ya, jadi sate taichan tuh sate yang cuma pakai bawang putih sama mecin doang biasanya sama yang gurih-gurih. Terus juga ini nih, sate taichan telur. Tuh lihat dong, sate taichan telur ini dia tuh pakai bukan kuning telur ya. Ini tuh ada telur muda, jadi telur yang masih di dalam perut ayam yang pas dipotong itu dia ngeluarin kuning-kuning. Ini nih, jadi ini telur mudanya. Ini yang unik yang gak pernah aku coba. Sate taichan kambyang. Tahu sate taichan kambyang? Tuh. Oh my god, ini daging kambing. Apakah rasanya enak? Kita langsung buktikan aja kali ya. Jadi dia tuh atasnya kulit, bawahnya baru kuning telur muda kayak gini. Cobain ya. Rasanya itu dominan asin sama gurih, tapi di sini nggak ada bau amisnya sedikit pun. Teksturnya dia kayak perpaduan antara putih telur dan kuning telur. Jadi dia tuh masir-masir kuning telurnya dapet. Dia tuh padat kenyal dari si percampuran kayak putih telur gitu loh. Terus juga ini aku udah pesen si sambalnya. Tuh, lihat sambalnya minta 1 mangkok ya tuh. Kita aduk dulu sobat makan. Jadi begini nih. Ternyata sambelnya bener-bener rasanya tuh kayak dijambak, pedesnya tuh nampol. Terus juga kayak apa ya, bener-bener kayak langsung burn gitu, langsung push. Wah, gak nyangka ya telur muda dibikin bumbu taichan gini rasanya asik juga. Apalagi di pairing pakai kulit ayam yang lemaknya tuh sampai netes-netes gini. Ini aku tadi udah mesen kayak sate yang kulitnya tok. Kalau biasanya aku makan sate kulit itu kalau di penyetan dia crispy garing. Tapi kali ini yang lembek-lembek gitu. Enak ya kira-kira? Cobain kali ya. Sate kulitnya surprisingly is really good. Kayak apa ya? Mungkin dari segi texture dia kayak kenyal-kenyal kulit pada umumnya. Tapi rasanya walaupun cuma asin, gurih, tapi nggak ada bau amis sedikit pun, nggak ada bau manehna gitunya kata orang Sunda teh. Jadi tuh wangi, sedep gitu. Pecinta kulit bare merapat. Firhan juga pesan menu full sate kulitnya nih. Kayaknya kulit ayam mau diolah kayak gimana pun rasanya selalu endol ya. Apalagi disiram pakai sambal taichan yang pedasnya bikin keringetan. Sambalnya makin lama dimakan, itu makin pedas, makin nampol, makin ngekik gitu di dalam tenggorokan. Wah, ini nih Gen Z nih, milenial Gen Z pasti bakal suka banget sama sate taichan ini dengan sambal yang super pedas ini. Menu satu ini nih yang bikin Firhan melongo pas mesen. Apa ya jadinya? Daging kambing dicelup bumbu taichan terus dibakar. Sama ini sebenarnya aku agak deg-degan sih.
Ini sate kambing yang biasanya bumbu itu banyak, tapi ini cuma dikasih bumbu taichan doang. Coba ya. Oh, wanginya sih enak ya. Wanginya sih enak sih, wanginya nggak kecium bau perengusnya atau bau kambingnya nggak ada. Enak kalau makan. Enak, aku nggak bohong. Jadi tuh aromanya tuh nggak ada aroma kambing-kambingnya, kayak cuman tipis banget. Karena dia tuh udah, mungkin dia pakai kambing di bawah umur 1 tahun ya, jadi nggak alot gitu ya. Dan lemak yang dipakai, kalau kalian bisa lihat nih, ini tuh ada lemaknya. Lemak yang melted gini nih, si lemak-lemak melted gini, ketika dibakar, dia tuh akan gosong seperti ini. Wah, gak nyangka ya sobat makan, daging kambing ternyata cocok juga nih dijadiin sate taichan. Gak ada tuh bau-bau gak enak. Justru daging kambingnya malah makin juicy dan lembut banget. Gak perlu effort punya deh jadinya. Sekarang aku langsung mau gabungin ketiganya. Apakah dia beradu antara kambing dan ayam, dia perang di mulut? Kita cari tahu ya. Nah, kita langsung gabungin si kulit dengan si telur. Kita gabungin ya. Wah, sobat makan. Ini antara kambing, kulitnya ketemu telur mudanya, dia tuh saling berjabat tangan di mulut. Rasa itu nggak saling mendominasi gitu loh, antara kambing dia punya rasa sendiri, terus juga ayam punya sendiri, pas digabungin tuh rasanya enak, asin gurih. Dia tuh semua bumbunya sama ya sebenarnya, cuma beda tekstur karena bahan baku yang dipakai.